Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Pak Heru. Channel yang setia mendampingi Anda menelusuri dunia AI yang makin keren dan tentu yang gratisan. Kali ini kita akan kembali membahas Veo 3, tapi versi update-nya, yaitu Veo 3.1. Namun sebelum itu, jangan lupa berikan like, comments, dan subscribe ya. Nah, sekarang silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Let's go! Ladies and gentlemen, content creator, para pencari AI gratisan, dan penikmat kopi tengah malam, selamat datang di episode spesial. Kalau kemarin, kita kira versi 3 dari Veo udah kayak Superman dari AI video. Sekarang nongol Veo 3.1. Kayak Superman pakai kostum baru, sabuk sihir, dan kemampuan baru yang bikin musuh gemetar. Jadi, kali ini kita bakal bongkar update apa aja yang dimasukin ke Veo 3.1. Yang katanya sih lebih realistis, lebih audionya greget, lebih dikontrol, dan lebih kayak kamu dikasih remote buat ngatur dunia virtual. Tapi sebelum itu, ingat masa-masa kita dulu bikin video pakai stop motion mainan, ngerekam satu frame terus satu frame. Nah, sekarang tinggal ketik prompt plus upload foto, jadi deh video. Teknologi makin absurd tapi hidup kita makin mudah. Oke, siapin cemilan, charger, dan minuman favorit kamu. Karena perjalanan kita ke dunia Veo 3.1 bakal panjang, lucu, dan semoga membuka mata kamu sambil bergumam. Wah, ini udah nggak main-main. Langsung gas ke fitur-fitur barunya. Berikut daftar dan penjelasan fitur utama yang dibawa oleh Google Veo 3.1 ini. Richer Audio, audio lebih kaya dan mendalam. Dulu waktu kita pakai Veo 3, hasil videonya keren banget, tapi sepi. Kayak nonton film horor tanpa back sound. Nah, di Veo 3.1, Google nambahin fitur Richer Audio, alias sistem audio yang bisa nyocokin suara sama visualnya. Jadi, misal kamu generate prompt, seorang server menantang ombak besar di pantai Bali saat matahari terbenam. Sekarang kamu bakal dengar suara ombaknya, desiran anginnya, bahkan cipratan airnya. Veo 3.1 bikin soundscape otomatis yang selaras sama adegan. Bukan cuma tempel audio random, tapi dibuat kontekstual. Kayak sutradara yang nyelipin efek suara pas adegan lagi epic. Hasilnya, video AI sekarang gak cuma dilihat, tapi juga bisa dirasakan lewat telinga. Jadi, kalau sebelumnya Veo cuma seperti lukisan bergerak, sekarang udah kayak film mini yang hidup. Prompt adherence lebih kuat, atau memahami prompt lebih tepat. Kalau kamu pernah bikin prompt panjang lebar, sudah kamu siapin sebagus mungkin, tapi begitu keluar hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, itu dulu banget sebelum 3.1 lahir. Di Veo 3.1, kemampuan ngerti prompt ini jauh lebih kuat. Modelnya makin peka terhadap detail seperti jenis kamera, sinematik, drone, handheld, gaya lighting, malam, golden hour, neon, aksi, berlari, melompat, menatap, mood, dramatik, lucu, misterius. Sekarang, AI-nya bukan cuma ngerti kata-kata, tapi juga niat di balik prompt kita. Makanya hasilnya jauh lebih sesuai ekspektasi, gak random lagi. Bisa dibilang, Veo 3.1 sekarang udah kayak asisten film profesional yang gak cuma nurut, tapi juga ngerti visi sutradaranya, alias kamu. 3. Enhanced Realism, atau realisme visual lebih kuat. Kalau kamu pikir hasil video 3 udah realistis, siap-siap kaget. Di 3.1, detail visualnya dinaikin levelnya jadi kayak film bioskop 4K HDR Dolby Vision. Bayangan, tekstur kulit, pantulan cahaya di kaca mobil, bahkan kilauan air, semuanya disempurnakan biar tampak natural.
AI-nya sekarang juga lebih pintar menyesuaikan warna dan pencahayaan antar objek yang ditambahkan ke scene. Misal kamu suruh tambahkan naga terbang di langit sore. Di versi lama, mungkin naganya kayak ditempel pakai Photoshop zaman SD. Tapi di 3.1, cahaya mataharinya nyatu, bayangannya pas, dan warnanya seimbang. Jadi bukan cuma realistis tapi juga sinematik banget. Kamu bisa bikin adegan yang level visualnya mirip trailer Marvel, tapi modalnya cuma prompt dan copy saset. 4. Dukungan format landscape 16:9 dan potret 9:16. Nah, ini kabar baik buat para content creator mobile nih. Video 3.1 sekarang mendukung dua format video sekaligus. 16:9 buat tampilan YouTube dan sinematik, 9:16 buat Reels, Shorts, dan TikTok. Jadi kamu gak perlu repot cropping lagi. Tinggal pilih format di awal generate, mau yang lebar kayak layar bioskop, atau tinggi kayak HP berdiri. Praktis banget buat yang suka bikin konten cross-platform. 5. Ingredients to video. Gabungkan gambar jadi cerita. Ini salah satu fitur paling keren di Veo 3.1. Kamu bisa bikin video dari kumpulan ingredients alias bahan visual, seperti karakter, tempat, dan gaya. Misal kamu punya foto pakaian dan aksesoris wanita, foto sebuah ruangan bergaya klasik, foto seorang wanita cantik. Kamu tinggal upload semuanya, kasih prompt ya. Video seorang wanita dengan kacamata hitam di atas kepalanya, anting-anting emas, sedang berjalan di dalam, dia tersesat dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dan boom, Veo 3.1 bakal gabungkan semua itu jadi satu video utuh dengan alur visual yang konsisten. Nggak perlu animasi manual, nggak perlu After Effects. AI-nya otomatis nyambungin tiap elemen biar terlihat mengalir. Kayak kamu kasih bahan mentah dan Veo jadi chef visual yang masak jadi film ini. 6. Frames the video. Dari dua gambar jadi film. Kalau fitur yang ini cocok buat yang suka konsep before after. Kamu bisa upload frame awal dan frame akhir, dan Veo 3.1 akan bikin animasi transisi halus di antaranya. Misal kamu upload foto sebuah kandang kuda kosong bergaya zaman cowboy dulu sebagai frame awal. Lalu upload foto seorang cowboy sedang naik kuda sebagai frame akhir. AI-nya bakal isi bagian tengahnya, bikin video yang menampilkan proses perubahannya, lengkap dengan pencahayaan dan gerakan kamera yang natural. Hasilnya bisa super dramatis, terutama kalau kamu gabungin dengan efek sinematik atau ambient sound. Cocok banget buat kreator yang suka bikin video transformasi atau storytelling visual. 7. Extend. Lanjutkan adegan tanpa ulang generate. Ini juga salah satu fitur paling disukai. Kadang kita udah puas sama hasil video, tapi pengen lanjut dikit lagi. Misalnya biar karakternya nggak berhenti di tengah jalan, atau biar adegannya nggak nanggung. Nah, dengan fitur Extend, kamu bisa ambil video yang udah ada, lalu suruh Veo 3.1 melanjutkannya dengan gaya dan nuansa yang sama. Misal kamu punya video 8 detik orang menari balet. Tinggal bikin lanjutannya, dan AI bakal membuatnya. Kamera tetap stabil, lighting sama, suasana tetap konsisten. Jadi bukan cuma bikin video baru, tapi bisa nyambung video lama jadi lebih panjang tanpa kelihatan hasil tambalan. Cocok banget buat bikin film pendek atau serial mini AI. 8. Insert object. Tambahkan objek ke adegan. Kalau ini sih kayak sulap. Kamu bisa nambahin objek baru ke dalam video yang sudah jadi. Misalnya mau nambahin karakter orang pada contoh video. AI-nya bakal otomatis menyesuaikan pencahayaan, arah bayangan, dan warna biar objek barunya nggak kelihatan tempelan. Bayangin, kamu bisa bikin adegan film jadi lebih hidup tanpa perlu CGI manual. Dulu efek kayak gini cuma bisa dikerjain tim visual efek Hollywood. Sekarang cuma butuh prompt dan klik tombol. Bahkan kamu bisa nambahin elemen untuk storytelling.
9. Remove object. Hapus objek yang nggak diinginkan. Masih versi beta, tapi bakal jadi fitur favorit semua editor. Pernah nggak kamu generate video bagus, tapi ada satu hal yang ganggu? Misal orang lewat di belakang, atau kucing nongol di pojok kamera. Nah, dengan remove object, kamu bisa hapus elemen itu langsung dari video, dan VO 3.1 bakal isi ulang background-nya secara otomatis. Jadi gak kelihatan kalau ada yang dihapus. Lihat pada contoh video berikutnya. Gak perlu masking, gak perlu rotoscoping, gak perlu sakit kepala. Tinggal klik, hapus, dan beres. Fitur ini bakal jadi senjata pamungkas buat editor AI masa depan. Kesimpulan. Jadi, intinya, Vio 3.1 ini bukan sekadar update kecil, tapi kayak upgrade karakter game dari level 30 ke level 99 dalam semalam. Suara makin keren, prompt makin akurat, visual makin nyata, dan kontrol kita sebagai kreator makin besar. Kalau versi sebelumnya bikin kamu terkagum-kagum, versi ini bakal bikin kamu mikir, wah, dunia produksi film kayaknya sebentar lagi berubah total. Jadi, buat kalian yang belum coba, siap-siap jatuh cinta dan kecanduan sama Vio 3.1 ini. Tapi hati-hati juga, karena setelah ini, alasan nggak sempat bikin video udah nggak berlaku lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, Vio 3.1 ini saya cobanya lewat Google Game ini dan juga Google Flow ya. Belum lewat platform lain, karena jujur aja, saya juga masih ragu apakah di platform yang lain bisa gratis atau tidak. Tapi meskipun belum coba di platform lain, hasil dari versi yang ada di Google Game ini dan Flow ini udah cukup bikin saya ternyangah. Bukan karena salah minum kopi, tapi karena hasilnya bener-bener gila bagusnya. Jadi, sekarang saya bakal tunjukin ke kalian beberapa contoh video hasil generate dari Vio 3.1. Biar kalian bisa nilai sendiri, apakah ini masih video buatan AI atau udah masuk kategori ini kayak film mahal di bioskop tapi bikinnya cuma pakai prompt. Oke, silakan disimak ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi atau minimal hiburan ringan buat nemenin ngopi santai kalian. The car was going so fast that it jumped off the cliff. They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. What manner of magic is that?
Nah, keren kan? Itu tadi pembahasan singkat mengenai Google Veo versi 3.1. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa like, comments, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.